Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Muslim dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan bahas penjumlahan bilangan bulat ya, tapi bagian yang kedua. Kenapa bagian yang kedua? Karena bagian yang pertama sudah kita pelajari penjumlahan bilangan bulat menggunakan ini garis bilangan ya. Kita review sedikit. Yang pernah kita pelajari ini angkanya masih sederhana ya, misalnya negatif 3 ditambah 4. Kalau kita menggunakan garis bilangan, maka negatif 3 kita mulai dari sini ya, berarti patokannya adalah angka yang depan. Nah, dari negatif 3 kemudian ditambah 4, tambah itu berarti menghadap ke kanan, kemudian 4 positif artinya berarti maju sebanyak 4 langkah ke kanan. Kita mulai dari sini berarti 1 2 3 4 ya. Nah, sekarang setelah 4 langkah posisinya ada di angka 1, berarti hasilnya adalah 1 gitu ya. Jadi ini hasilnya adalah 1. Hasilnya 1. Oke. Oke, ini yang sudah kita pelajari ya. Tapi kan tidak semua bilangan ini artinya kita gunakan garis ya. Kalau angkanya masih sederhana kita bisa menggunakan garis bilangan seperti ini. Tapi kalau angkanya misalnya besar seperti ini, contohnya negatif 87 ditambah 34, maka kita akan kesulitan ya kalau kita tetap menggunakan garis. Maka kita harus pelajari hal lain ya, supaya tidak perlu menggunakan garis bagaimana gitu ya. Nah, sekarang kita coba ke sini dulu sebelum kita bahas yang ini ya. Pak Muslim kasih contoh yang sederhana dulu gitu, supaya nanti kita lebih jelas ya. Misalnya begini, 7 ditambah 2. Kalau ini kan sudah biasa ya, 7 tambah 2 9 gitu ya. Nanti kita lihat poinnya. Kemudian tadi yang tadi berapa? Negatif 3 ya. Negatif 3 ditambah 4 gitu ya. Hasilnya 1 gitu ya. Kemudian kita cari lagi misalnya 3 ditambah negatif 4. Ini hasilnya berapa nih? Coba kita pakai bantuan ini dulu, garis bilangan tadi berapa? 3 ditambah negatif 4 ya. Kalau 3 berarti kita mulai dari angka 3 ya. 3 di sini ditambah negatif 4. Negatif 4 artinya berarti mundur ya, mundur sebanyak 4 langkah. Nanti kita di sini 1 2 3 4. Nah, berarti terakhir posisi di angka negatif 1 ya. Berarti untuk yang ini hasilnya adalah negatif 1 ya. Negatif 1. Oke. Terus terakhir misalnya negatif 2 ditambah negatif 3 gitu ya. Nah, ini hasilnya berapa ya? Kita coba pakai ini ya, pakai garis bilangan dulu supaya gampang. Tadi negatif 2 ditambah negatif 3 ya. Negatif 2 awalnya berarti kita mulai dari sini ya, dari angka negatif 2. Kemudian ditambah madep ke kanan. Negatif 3 berarti artinya 3 langkah ke kiri, mundur ya, mundur 3 langkah berarti ke sini. 1 2 3. Dan sekarang posisi ada di angka negatif 5, berarti hasil yang tadi yang ini yang lalu negatif 5. Negatif 5. Oke. Nah, apa yang perlu kita simpulkan dari sini supaya nanti ketika kita menghitung angka yang besar
itu tidak perlu menggunakan garis bilangan lagi ya. Kita ganti warnanya. Yang pertama, ini kita fokus pada penjumlahan dulu ya. Penjumlahan berarti ini saya tandain dulu yang ini nih. Penjumlahan. Ini tambah. Ini tambah. Ini prinsip supaya mudah ya. Kemudian tandain lagi supaya berbeda. Oke, warna merah. Oke, lihat. Sekarang kita lihat yang pertama. Contoh yang pertama, 7 ditambah 2. 7 itu bilangan positif atau negatif? Bilangan positif. Oke, bilangan positif. Kemudian 2-nya bilangan positif juga ya. Oke, hasilnya 9, bilangan positif ya. Positif ditambah positif, hasilnya positif. Oke. Yang kedua, ini negatif 3, berarti bilangan negatif ya. Kemudian ditambah 4 positif negatif? Positif. Oke. 4 positif, ternyata hasilnya positif ya, 1. Negatif 3 ditambah 4 hasilnya adalah 1. Kemudian yang ketiga, ini angka 3-nya positif ya. Ditambah negatif 4, negatif, bilangan negatif. Hasilnya negatif 1. Dan yang terakhir, ini negatif 2, bilangan negatif, ditambah bilangan negatif, hasilnya jadi negatif 5. Oke, kita lihat dari contoh ini kesimpulannya. Antara contoh yang sini dulu ya, tengah ya. Yang ini tandanya kan berbeda nih. Negatif, positif. Ini positif, negatif. Ya. Ternyata 3 dan 4 kan kalau kita tambah hasilnya harusnya 7 gitu ya. Ini juga sama, 3, 4 hasilnya harusnya 7. Tetapi ini malah 1 ya. Hasilnya 1. Artinya apa? 3 dan 4 itu merupakan selisih ya, dikurang ya. 3 dan 4 selisihnya 1. Nah, artinya kalau dia tandanya berbeda, ternyata kita cari selisihnya terlebih dahulu ya. Kita cari selisih terlebih dahulu ya. Misalnya gini, 4 dengan 3 kan ini tandanya negatif, ini positif, berarti berbeda tanda ya. Berbeda tanda, ini sama ini juga berbeda tanda, ternyata cari selisihnya. Oke, jadi yang ini kesimpulannya pakai warna hitam. Dari yang dua ini, oke, berbeda tanda ya, berbeda tanda. Oke. Nah, ternyata kalau berbeda tanda, kuncinya adalah selisih ya. Kita cari selisihnya terlebih dahulu ya. Kita cari selisihnya. Selisih itu artinya dikurang ya. Yang besar dikurangi yang kecil. Ini 4 dikurang 3, 1. Ini 4 dikurang 3 juga 1 ya. Nanti tinggal hasilnya bagaimana ya. Oke. Jadi negatif 3 dan 4 itu selisihnya 1 ya. Kenapa ini hasilnya 1 bukan negatif 1? Karena angka yang besar adalah angka yang positif, jadi hasilnya adalah positif ya. Kita lihat yang kedua, 3 ditambah negatif 4, selisihnya kita cari selisihnya 4 dan 3 selisihnya 1. Nah, karena yang besar angka yang negatif berarti hasilnya negatif ya. Oke, ini yang pertama ya. Jadi kalau berbeda tanda kita cari selisih. Oke. Paham ya? Oke, mudah-mudahan paham. Kemudian yang kedua. Contoh yang pertama dan yang terakhir. 7 ditambah 2 sama dengan 9. Ini sudah biasa ya. Ini bilangan positif, bilangan positif. Nah, artinya ternyata 7 dan 2 adalah 9 ditambah ya. Jadi kalau bilangannya sama-sama positif, kita tambahi ya, 9. Hasilnya positif juga. Kemudian yang ke sini, negatif 2 ditambah negatif 3 hasilnya 5. Ternyata 5 ini kan hasil dari 2 tambah 3 ya. 2 tambah 3 hasilnya 5. Oke. Tandanya negatif, negatif, hasilnya negatif. Oke, tandanya sama berarti ya. Yang ini tandanya negatif. Oke, bilangan negatif. Yang ini juga bilangan negatif. Ternyata hasilnya juga negatif. Artinya apa? Tandanya sama ya. Penjumlahan tanda sama berarti ditambah ya. Kesimpulannya di sini kita buat apa namanya? Kesimpulan sini
Oke. Jadi tanda sama gitu ya. Tanda sama berarti cari jumlah. Oke ya, tulisannya kurang cakep ya. Oke, tapi intinya mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Jadi tandanya sama, positif berarti ditambah ya, cari jumlahnya. 7 tambah 2 9. Oke, ini tandanya sama, negatif tetap ditambah juga, jadi 2 tambah 3 terlebih dahulu, hasilnya 5. Tandanya ngikuti ya, ini sama-sama negatif berarti hasilnya negatif, ini sama-sama positif hasilnya positif 9 ya. Oke, jadi sampai sini oke ya. Jadi ini prinsip dalam penjumlahan bilangan bulat ya. Tandanya sama di jumlah, tandanya berbeda, kita cari selisih ya, kita cari selisih. Oke, kita kembali ke atas. Bagaimana ini untuk angka yang mudah ya, supaya mudah dipahami. Sekarang kalau misalnya angkanya begini, kita contoh angka yang sederhana dulu ya, yang gampang. Contohnya gini, kita cari yang tanda sama dulu ya, tanda sama misalnya 2 ditambah 3. Nah, ini kan sama-sama positif ya, berarti hasilnya 5. Oke, biasa kan. Yang tanda sama misalnya negatif 1 ditambah negatif 2. Oke, jadi hasilnya berapa? Ini kan sama-sama positif, sama-sama negatif ya, tandanya sama berarti tadi diapain, di jumlah ya, berarti 1 tambah 2 hasilnya 3, sama-sama negatif berarti di negatif ya. Oke, kemudian misalnya 7 ditambah negatif 5, yang ini positif, yang ini negatif, tandanya sama beda? Berbeda. Oke, kalau berbeda berarti dicari selisih ya. Selisih itu berarti dikurangi angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Nah, ini 7 kurang 5 hasilnya 2 ya. Karena yang besar yang positif berarti hasilnya adalah positif. Oke, jadi 2 ya. Kalau misalnya negatif 5 ditambah 2 gitu ya. Negatif 5 tambah 2 berarti ini bilangannya negatif, ini positif, berarti tandanya sama beda? Berbeda. Oke, kalau berbeda tadi diapain? Cari selisihnya. 5 dengan 2 selisihnya berapa? 3. Oke, 3 kita tulis di sini 3 dulu gitu ya. Nah, angka yang besar angka yang negatif berarti hasilnya adalah negatif. Oke, ya, bisa dipahami ya. Alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan. Ya, coba berarti kalau misalnya angkanya berubah menjadi angka yang besar, kita tidak perlu bingung lagi ya, karena prinsipnya kita sudah tahu ya. Kalau prinsipnya sudah tahu, kita tinggal melakukan apa yang sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari ya. Nah, contohnya yang ini yang tadi akan kita bahas ya. Negatif 87 ditambah 34 ya. Pertama kita nggak usah lihat angkanya dulu, pastikan prinsipnya dulu yang tadi. Ini negatif 87 ditambah ini 34. Negatif berarti ini bilangan negatif ya kan. Ini 34 positif. Nah, berarti tandanya berbeda ya. Kalau berbeda tadi diapain? Pertama cari selisih. Berarti kita cari selisihnya dulu nih. 87 dengan 34 kita hitung di sini cara ke bawah ya. Cara bersusun 87 dikurang 34, karena yang besar 87 berarti 87-nya di atas. 87 dikurang 34. Oke, kita kurangi 7 dikurang 4 3, 8 dikurang 3 5. Oke, jadi hasilnya kita tulis di sini 53 gitu ya. Nah, yang besar yang mana? Yang negatif, berarti di sini hasilnya negatif. Oke. Bisa ya? Oke, alhamdulillah bisa. Nah, sekarang kita coba contoh yang lain.
contoh yang lain, angka yang besar ya, angka yang besar, supaya lebih paham. Ini sedikit lagi, misalnya 68 ditambah negatif 34. Nah, negatif 34. Oke, sekarang kita kembali ke prinsipnya tadi ya. 68 positif, ini 34 negatif ya. Ini positif dengan negatif berarti beda tanda, berarti cari selisih ya. Cari selisih 68 kita kurangi di sini, 68 dikurangi 34. Oke, jadi 8 dikurang 4, 6 dikurang 3 ya. Di sini 34 ya. Kita tulis di sini 34. Oke, positif apa negatif? Nah, kita lihat. Nah, yang besar yang positif berarti hasilnya positif gitu ya. Misalnya di sini 96 ditambah misalnya 100 yang besar ya, 127 misalnya gitu ya, negatif. 96 ditambah negatif 127. Nah, tandanya berbeda kan? Ini positif, ini negatif. Berarti cari selisih. Tetap kita cari selisih. Di sini kita hitung dulu. Berarti 127 kita kurangi 96 ya. Ya, ini angkanya susah ya, repot ya. Oke, pinjam ke sini. Ini tinggal 1, ini 10. 10 dikurang 6. Oh, berarti nggak usah ya, nggak pinjam ya, sorry. 7 dikurang 6, 1 masih bisa. Nah, kemudian 2 dikurang 9. Nah, ini yang nggak bisa ya, ke sini berarti. Oke, berarti taruh 10 atau 12 kurang 9, 10 kurang 9 1 tambah 2 3 ya, berarti sini 3. Oke, jadi hasilnya 31 ya. Kita tulis di sini 31. Nah, hasil akhirnya kita lihat sekarang mana yang lebih besar, yang positif atau yang negatif. Nah, yang negatif nih, berarti di sini hasilnya adalah negatif 31. Oke, mudah-mudahan paham semuanya ya. Oke, sekarang tinggal seperti biasa latihan soal, kalian kerjakan dan berikan jawabannya di komentar. Mudah-mudahan bisa semua ya. Oke, atau ini tandanya sama ya, tandanya beda. Kalau yang sama berarti oke. Sebagai contoh aja ya, sebagai latihan. Berarti misalnya negatif 53 ditambah negatif 21. Oke, hasilnya berapa ya? Oke, bagaimana cara menjawabnya? Ingat prinsipnya tadi, bilangan negatif 53 ini berarti bilangannya negatif, 21 nya bilangannya negatif, berarti tandanya sama apa berbeda? Iya, sama. Kalau sama tadi diapain? Dijumlahkan. Oke, berarti jawabannya tahu ya. Oke, silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.